Selamat malam pemirsa. Mulai 1 Juni, ekspor sumber daya alam tertentu secara bertahap akan wajib lewat satu pintu, yaitu melalui Danantara Sumber Daya Alam Indonesia, SDI. Sejauh mana ekspor satu pintu akan efektif menghentikan aksi mafia under invoicing yang merugikan negara hingga belasan ribu triliun rupiah? Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Ya pemirsa, sesuai dengan perintah Presiden dalam pidato di sidang paripurna DPR bulan Mei lalu, maka mulai 1 Juni kemarin sudah berlaku peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam lewat satu pintu, yaitu melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato di rapat paripurna DPR bulan Mei lalu, PP ini diberlakukan untuk menghilangkan kebocoran uang negara dalam praktek under invoicing yang dalam 34 tahun terakhir jumlahnya kurang lebih 16.000 triliun rupiah. Dalam pidatonya bulan Mei lalu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan selama 34 tahun apa yang terjadi adalah under invoicing. Under invoicing adalah fraud atau penipuan yang dijual pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Dalam paparan yang ditampilkan saat pidato Presiden di DPR, nilai ekspor yang under invoicing yang dialami Indonesia sejak tahun 1991 hingga tahun 2024 mencapai 908 miliar dolar atau sekitar 16.000 triliun rupiah. Angka ini berasal dari data Badan Perdagangan PBB atau United Comtrade tahun 2025 yang diolah oleh Lembaga Ekonomi Indonesia Next Indonesia Institute. Tugas berat untuk mengembalikan pendapatan negara ribuan triliun rupiah ini dibebankan kepada Danantara melalui BUMN baru, yaitu Danantara Sumber Daya Alam Indonesia SDI. CEO SDI pun telah ditunjuk, yaitu Luke Thomas Mahoney. Presiden Prabowo menegaskan 3 komoditas alam yang wajib diekspor lewat satu pintu adalah minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloys atau campuran besi, silikon, mangan, dan kromium. Presiden menggambarkan DSI bertanggung jawab untuk melakukan penjualan ekspor atau sebagai marketing facility. Dengan demikian, tugas DSI adalah mengoptimalkan penerimaan negara atas penjualan sumber daya alam Indonesia. Dan pemirsa, inilah tahapan pemberlakuan ekspor satu pintu untuk 3 komoditas utama Indonesia. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 adalah tahap transisi. Perusahaan eksportir masih bisa melakukan ekspor secara langsung kepada mitra dagangnya di luar negeri, namun eksportir wajib mencantumkan kode ke DSI di dokumen ekspor. Tahap kedua adalah 1 September hingga 31 Desember 2026 disebut sebagai tahap hybrid. Eksportir yang sudah siap akan dialihkan sepenuhnya ke DSI. Dan mulai 1 Januari 2027 sudah berlaku penuh, seluruh ekspor 3 komoditas utama itu dilakukan sepenuhnya oleh DSI. Bukan hanya Indonesia, sejumlah negara juga memberlakukan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana yang kini dilakukan oleh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyebut negara-negara itu adalah Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Rusia, Malaysia, Vietnam, Aljazair, Maroko, dan Ghana. Mengembalikan pendapatan negara yang hilang karena under invoicing diyakini akan menambah cadangan devisa Indonesia dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk itu Presiden juga melengkapi peraturan pemerintah tata kelola SDA dengan peraturan pemerintah mengenai devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA. Melalui PP nomor 21 tahun 2026 yang juga berlaku efektif mulai 1 Juni kemarin, pemerintah mewajibkan eksportir sumber daya alam untuk menyimpan pendapatan dolar dan mata uang asing lainnya 100% di perbankan dalam negeri paling singkat 12 bulan. Sementara untuk eksportir non-migas wajib menyimpan 30% devisa mata uang asing mereka di rekening di dalam negeri selama paling singkat 3 bulan. Pertanyaannya, apakah mafia under invoicing akan mati kutu setelah peraturan baru ini berlaku? Pemirsa, tetaplah bersama kami. Top Ekonomi akan kembali setelah jeda satu ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.